Shalom, saya Kristina Simangunsong, mahasiswa PPG Daljab 2024 dari Institut Agama Kristen Negeri Ambon, akan menampilkan video pembelajaran yang hari ini saya sampaikan di kelas 7D SMP Negeri 113 dengan materi nilai-nilai Kristiani pegangan hidupku dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Putra Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini, terima kasih Engkau masih belajar agama. Tuhan Yesus kita berkati agar dapat belajar dengan baik. Tuhan tolong untuk sertai kami lancarkan pelajaran kami dari awal ke akhir, agar dapat belajar agar dapat mengajarkan dengan baik dan kami bisa menjalankan diskusi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik ya. Ya, hari sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Yaitu disiplin di rumah dan sekolah. Contoh disiplin apa aja kira-kira? Ada yang bisa sebutkan? Contoh disiplin apa aja? Ya, di sekolah, boleh di sekolah. Datang tepat waktu. Erik apa Erik? Bisa mentaati peraturan yang sekolah. Iya, peraturan di sekolah contohnya pakai seragam, Pakai seragam yang sesuai sesuai dengan dengan harinya. betul. Apalagi kalau Albert Mengerjakan semua tugas yang sudah diberikan. mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Kalau di rumah, rupanya apa? Kalau di rumah, Di luar di rumah. oh, kalau di rumah ya. Ya. Jadi itu namanya disiplin. Tepat bangun tepat waktu bagian dari disiplin bukan? Ya, bangun tepat waktu bagian dari disiplin. Terus ada banyak hal lagi bagian dari disiplin. Nah, kemarin itu kita sudah belajar disiplin di rumah dan juga di sekolah. Nah, kali ini kita akan masuk dalam materi yaitu nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku, yaitu yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26. Oke, berbicara tentang nilai. Siapa di sini yang pernah dapat nilai? Siapa? Semua pasti ya, dapat nilai matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Oke, untuk nilai, apa pengertian nilai menurut kamu, Albert? Nilai adalah sesuatu yang dianggap penting atau berharga oleh seseorang sehingga menjadi pedoman untuk suatu tindakan atau keputusan. Oke, baik. Yang lain, nilai itu apa artinya? Ada yang tahu? Boleh jawab, nggak apa-apa. Menurut kamu, kasih kamu kira-kira nilai itu apa? Kalau kamu mendapatkan nilai, menurut kamu pentingnya nilai itu apa? Atau pengertian dari nilai menurut kamu? Apanya? Nilai adalah ukuran pengetahuan seseorang. Oke, nilai adalah ukuran pengetahuan seseorang. Apalagi? Adalah sesuatu apa yang berharga bagi apa yang berharga di dalam seseorang. Oke, nilai berharga bagi seseorang. Betul, itu bisa ukuran. Betul juga apa kata Albert tadi. Jadi ukuran seseorang. Nah, kalau siapa namanya? Kalau Priela dapat nilai contohnya 100, oh berarti itu ukuran pengetahuannya dia. Karena dia kemarin belajar, maka ujiannya pun dapat 100.
Itu ukuran pengetahuan. Oke, nah berbicara tentang nilai, semuanya punya nilai ternyata, dan bukan hanya pelajaran aja punya nilai, bahkan kita sendiri pun punya nilai. Jadi nilainya Jevanya seperti ini, nilainya Monica seperti ini, nilainya Ferry seperti ini. Semua orang punya nilai. Seseorang itu bisa terukur, bisa ternilai dari hidupnya. Gitu. Nah ini berbicara tentang nilai-nilai Kristiani. Ada yang tahu di sini arti Kristen? Apa itu Kristen? Apa? Pengikut Kristen, bukan agamanya ya. Jadi Kristen itu bukan berbicara agama, tetapi berbicara tentang Kristen, artinya pengikut dengan pengikut Kristus. Nah, di sini nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Nah, nilai Kristus yang ada dalam diri kita, dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu berbicara tentang buah roh. Siapa yang tahu di sini buah roh ada berapa? Ayo, apanya berapa? Ada 9. Apa dia sebutkan coba? Misal, 3 aja. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Oke, lanjut lagi Pela. Kesabaran, kemurahan, penguasaan diri. Ada lagi yang lain? Apa? Tadi sudah sebutkan apa lagi? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ada 9 buah roh. Nah, siapa yang memiliki ini paling utama atau terutama atau yang pertama sekali memiliki ini siapa? Yang memiliki buah roh ini siapa kira-kira? Pertama sekali siapa? Yesus. Lalu Kristen tadi yang artinya pengikut Kristus, maka kita lihat nilai yang kita lihat dari Kristus itu adalah buah rohnya. Buah rohnya adalah 9, yaitu kasih, sukacita, dan damai sampai dengan penguasaan diri. Pertanyaannya, dari ke-9 itu mana yang paling penting? Semuanya penting. Punya kapasitas atau punya pengertian masing-masing, punya fungsi masing-masing. Nah, contoh daripada kasih apa? Menurut Monica, kalau kasih itu menurut kamu apa? Contohnya? Menurut sama teman contohnya? Oke, jadi menurut sama seorang itu tidak memiliki lalu kita memiliki, kita berikan kepada dia. Siapa dia ulama kita itu? Apakah orang yang harus akrab dengan kita? Tidak. Apakah orang harus bestie kita? Tidak sama sekali. Berarti semua tanpa terkecuali yang membutuhkan. Oke, yang membutuhkan. Nah, kita lanjut di sini. Lihat dulu di sini apa itu nilai. Manusia membutuhkan nilai-nilai yang tertentu yang dijadikan acuan. Acuan itu sama dengan patokan, sama dengan ukuran. Hidup atau pedoman hidup dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Dengan begitu, kamu dapat bertumbuh menjadi manusia yang beriman, cerdas, dan berbudi luhur. Nilai-nilai yang bersumber dari Alkitab merupakan pegangan hidup. Nilai-nilai ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Lalu kita lanjut lagi, nilai-nilai Kristiani. Nah, dikutip oleh Sunario, Tadinata di sini dikatakan merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dan situasi sosial tertentu. Jadi nilai itu sangat berharga, sangat penting untuk menilai seseorang atau untuk menilai individu tersebut. Nah, kita lihat kira-kira nilainya si Albert ini, kita lihat dari kehidupannya, baik cara berkatanya, baik cara bertindaknya, itu kita bisa menilai itu. Oke, dari cara duduk pun ternyata bisa dinilai. Cara duduk, cara menatap mata, cara duduk juga itu bisa dinilai. Nah, jadi bukan hanya dinilai, ternyata Gimana itu dapat nilai 100 dari matematika. Dia orang cerdas, orang pintar, orang baik, tidak ternyata. Jadi bukan tolak ukurnya bukan hanya mata pelajaran, tapi ternyata kehidupan sehari-hari, bukan hanya pelajarannya. Kalau kamu nilainya 100 mata pelajaran agama, belum tentu kamu punya nilai yang bagus, nilai Kristiani kamu bagus, belum tentu. Karena agama itu pengetahuan. Itu nilai yang kita sampaikan itu mungkin yang kamu dapat di kelas bisa jadi kamu nilai 100, tapi sehari-harinya bisa nggak bernilai. Itu tadi dari kasihnya. Lalu apalagi bagian daripada kasih, sukacita itu apa? Sukacita itu apa? Harus selalu bergembira.
Kok kita mendapatkan handphone bagus atau tidak bagus, tetap bergembira. Sama bersukacita itu sama dengan bersyukur. Nah, orang yang tidak bersyukur biasanya selalu kurang, tidak cukup. Contoh, Rela punya HP iPhone, lalu Feli tidak punya, dia hanya punya handphone iPhone, lalu Monica tidak punya. Lalu dia bilang seperti ini kan teman gua, ini kan bestie gua, tapi kenapa gua nggak bisa punya handphone iPhone kayak Rela? Lalu apa yang dilakukan? Dilakukan berbagai cara, contohnya membohongi orang tua. Mah, besok kita mau jalan-jalan sekali tur ke Bandung. Kata guru 1 orang 1 juta, lalu menghalalkan segala cara untuk membeli sesuatu yang diinginkan. Nah, apakah dia bersyukur? Tidak bersyukur. Nah, orang yang selalu tidak bersyukur itu bisa cembetut apa-apa kalau ketemu ada orang lain. Oh, temen gua kan bajunya bagus, gua pengen banget seperti itu. Gitu. Lalu kita lanjut lagi. Ada di sini buah roh. Ada buah roh 9 roh. Kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera. Damai sejahtera itu contohnya seperti apa? Dan sudah mencari keributan. Tidak suka mencari keributan. Jadi kalau ada pepatah mengatakan atau kata-kata baik mengatakan nggak ada lo, nggak rame gitu. Berarti dia membawa damai dimanapun berada. Tapi kalau misal kamu ada nggak Feli? Gue nggak mau ke situ. Kenapa ada Feli? Gue nggak suka sama Feli. Berarti dia tidak membawa damai. Ada sesuatu, kenapa setiap dia ada orang-orang pada nggak suka gitu. Jadi damai itu berarti membawa ketenangan, membawa damai. Itu sifat siapa? Sifat Kristus. Jadi nilai yang kita ambil. Yang ketiga adalah apa? Apa tadi? Yang kita ambil adalah damai sejahtera. Yang keempat apa kira-kira? Buat itu kesabaran. Kita lihat. Kesabaran itu seperti apa sih? Ada yang tahu contohnya? Apa? Tanya. Oke, kalau dikatain sama orang tuanya gak usah dibalas. Terus bagaimana cara merespon? Apakah kita membiarkan mereka untuk terus mengatain orang tua kita? Bagaimana caranya? Ingatin baik-baik, sampaikan bahwa yang dilakukan atau yang diucapkan itu adalah salah. Lalu yang keempat, kira-kira apa? Yang keempat, yang kelima apa aja? Buat yang kelima apa aja? Kemurahan. Murah itu tahu, kata murah berarti apa tuh? Gampang gitu ya. Gampang memberi, gampang senyum, apalagi gampang memberikan ilmu kepada teman. Oh, karena kamu lebih pintar matematikanya, lalu si A tidak pintar matematikanya, akhirnya kamu gampang mengajari dia. Berarti memiliki murah hati. Orang yang murah hati pastinya identik dengan rendah hati. Orang yang sombong identik dengan tinggi hati biasanya gitu. Yang orang yang murah hati apa nggak membanggakan dirinya. Oh, bisa nggak bisa? Ternyata Ferry udah bisa. Terus gitu nggak bisa gimana? Terus Ferry bilang sebenarnya nggak bisa yang mana? Coba sini gue ajarin. Salah seperti itu. Berarti dia murah hati, tidak membanggakan dirinya. Bahkan dia gampang banget memberikan apa yang dia punya kepada orang lain. Selama khusus itu ilmu. Kalau biasanya kalau di kelas itu suka pelit sama temannya, kasih dari teman takut saingan dia bukan, ya kan? Apalagi kalau ada yang namanya kerja kelompok atau tugas di rumah, cuma kasih tahu aja temannya nggak bakal mau. Kenapa? Takut tersaingi. Oke, selanjutnya apalagi? Tadi kemurahan. Selanjutnya apalagi? Kebaikan itu dilihat orang tuanya Yesus bukan kebaikan itu. Ya, kebaikan yang Tuhan lakukan apa kira-kira? Termasuk nafas yang kita miliki itu bagian daripada kebaikan Tuhan. Coba kalau Tuhan bilang, oke, kelas 7D dari hari ini akan membayar nafasnya per detik itu 100 rupiah. Mau nggak? Kenapa nggak mau? Karena nafas kita menghembuskan nafas hari itu nggak terhitung berapa jam kan sehari. 1 jam itu kita nggak tahu berapa kali kita menghembuskan nafas. Itu bagian daripada kebaikan Tuhan bukan? Iya. Oksigen yang Tuhan kasih secara cuma. Apalagi secara cuma yang Tuhan kasih dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi patut nggak kita teladani? Patut. Makanya dikatakan bahwa semua yang bernama Kristen, semua umat Kristen harus mengikuti nilai-nilai Kristus. Oke, selanjutnya apa lagi? Apalagi selanjutnya kesetiaan. Setia.
Kalau dari dirinya Yesus, apa kira-kira kesetiaan yang kita ambil? Walaupun sudah bilang sudah dicoba yang lain tetap. Oke, ada berapa kali pencobaan yang dilakukan oleh iblis? Tiga kali. Berapa kali? Tiga kali pencobaan. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang apa? Sedang berpuasa selama berapa hari? 40 hari. Ada banyak tawaran-tawaran. Yang pertama, jadikan batu menjadi roti, ya kan? Bisa nggak dia membuat itu? Bisa. Tapi dia tetap pada kesetiaannya. Dia tidak akan bisa dicobai oleh kelaparan apapun. Lalu yang kedua apa dikatakan? Kalau kamu ingin menaatiku, akan kuberikan semuanya kepadamu. Disuruh lompat, ya kan? Ya, akan semua malaikat mau nggak Tuhan? Tapi bisa nggak Tuhan lakukan harusnya? Bisa. Terus apa lagi? Suruh menyembah nggak dia? Enggak. Dia tetap pada kesetiaannya. Ada banyak hal kesetiaan yang Tuhan lakukan. Kalau kita, setianya kita apa sih contohnya? Setianya dia tetap beribadah walaupun mungkin bisa hujan, itu bagian daripada kesetiaan. Atau apalagi pagi-pagi buta, misal harus ada saat teduh. Atau jam 7 deh, setengah 7 ya, setengah 7 nih. Harusnya setengah 7 itu masih bisa ngobrol-ngobrol atau main HP, totalnya harus ibadah pagi atau harus kebiasaan perlahannya. Itu bagian daripada kesetiaan. Jadi mengutamakan utuhan kita daripada keinginan kita, itu bagian daripada kesetiaan. Lalu setia berteman. Kalau setia berteman, misal, teman kita ternyata belum punya, besok mau jalan-jalan nih, mau jalan-jalan teman kita, jalan-jalan dari sekolah. Lalu teman kita nggak punya perlengkapan yang diberikan oleh sekolah. Contohnya dia tidak punya sendal. Karena kita setia teman, maka kita kasih sendal kita kepada dia. Itu bagian daripada kesetiaan. Oke, kita lanjut lagi penguasaan diri. Penguasaan diri itu apa? Contoh dari penguasaan diri. Ada yang bisa? Oke, berbicara untuk teman misalnya. Sekarang gampang banget ya berbicara kotor ya. Misal si Kevin dicolek aja tuh, apa sih langsung berbahasa kotor seperti itu. Atau apalagi contoh daripada penguasaan diri. Apalagi ada yang bisa? Apa? Oke, kontrol diri kita, kontrol kita agar tidak berkata kasar. Walaupun teman-teman kita berkata kasar, apa Erik? Di bawah kita dengan air yang mengalami kita perlu diam saja. Oke, diam aja. Kalau nggak boleh kok diingetin. Contohnya jangan kayak gitu. Yang lu kan marah sama gua, bukan sama orang tua gua. Kenapa lu bawa orang tua gua? Paling gitu doang ya. Cara ingetinnya nggak harus berkata dibalikin. Kalau dia manggil nama bapak kamu, nggak harus dibalikin manggil bapak dan nama bapak dia. Itu bagian daripada penguasaan diri. Kalau di jalan raya, penguasaan dirinya seperti apa? Ada yang bisa tahu? Menerobos lampu merah. Tidak menerobos lampu merah, gitu. Oke, itu penguasaan diri apa lagi? Jalan trotoar. Oke, tidak mengendarai motor lewat trotoar. Karena trotoar itu punya siapa? Punya pejalan kaki. Semua udah ada aturannya. Berarti di jalan besar itu punya motor dan juga mobil. Tapi kalau trotoar itu khusus pejalan kaki. Apalagi kira-kira? Iya, tidak menerobos palang pintu kereta atau tidak menyalip secara sembarangan. Karena apa? Kalau kita melanggar aturan yang dibuat, itu sebenarnya mencelakai siapa? Diri kita sendiri. Jadi kalau ada aturan dilakukan. Berarti yang paling utama itu adalah menguasai diri. Menguasai diri itu sangat penting. Walaupun mana terpenting itu dari antara satu dan dua, semua penting, semua terpenting. Tapi penguasaan diri yang seringkali kita tidak bisa lakukan. Contohnya anak-anak zaman sekarang mau main Mobile Legend, ada waktunya nggak? Nggak ada kenal waktu ya. Siapa di sini yang main Mobile Legend? Pada main ya? Ada waktunya. Kapan aja kamu main game? Iya. Mulai dari pulang sekolah sampai jam 6 sore. Kira-kira itu punya waktu nggak? Main aja. Terus kamu kapan kira-kira mandinya? waktu pulang sekolah mandi dulu. Terus pokoknya lebih banyak main daripada harus istirahat. Harusnya istirahat bukan? Ya kan pulang-pulang istirahat, tapi harus main game. Kapan kira-kira kamu kapan Albert main game? Tengah malam main game juga nggak sih? Kalau libur begadang nggak main game? Kalau Erik begadang main game? Kalau libur? Terus kalau libur, siapa di sini yang pernah begadang main kalau libur?
Ngapain aja? 3 hari nggak tidur. 3 hari nggak tidur itu ngapain? Main lagi. Main Roblox. Iya waktu masih Ya, berarti dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia lagi suka-sukanya main game aja. Nah, ternyata nilai Kristiani yang dimiliki Kristus itu adalah ini, yang ke-9 itu, dan harus kita miliki. Maka layak kalau kita dikatakan Kristen. Sekali lagi, Kristen itu bukan karena dia beragama dari turun temurun. Mamanya Kristen, papanya Kristen, lalu anaknya Kristen, baru dinyatakan Kristen. Tapi sesungguhnya nilai Kristen atau Kristen yang sesungguhnya itu adalah ketika dia mengikuti nilai-nilai yang 9 tadi. Memiliki sukacita, memiliki kasih, memiliki damai sejahtera sampai ke penguasaan diri. Oke? Oke, ini ada 3 kelompok. Nanti satu kelompok boleh presentasi, siapa aja boleh. Nah, yang pertama kita coba melihat Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Lalu perhatikan juga Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12. Sudah? Sudah? Dari kedua ayat ini, yaitu Matius dan Galatia 5 ayat 22, coba kamu baca, kamu bandingkan, kira-kira apa kesimpulan yang kamu dapat terkait dengan nilai Kristiani ini. Oke, boleh langsung diskusi kelompok. Nanti salah satu langsung praktek atau langsung presentasikan ke depan. Oke, boleh satu orang maju ke depan. Kelompok siapa? Sudah dibaca? Boleh? Satu orang aja. Boleh satu orang atau mungkin berdiri satu kelompok juga boleh. Berdiri aja di sini aja nggak apa-apa. Jadi yang di dua ayat. Kalau misalnya yang di Matius 5 ayat 3 sampai 12 itu berkata bahwa berbahagialah dan yang lebih berkatlah orang-orang yang miskin, orang-orang yang berduka cita, orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi Tuhan tuh lebih memberkati orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kalau untuk yang buah-buah roh itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu tuh isinya adalah perilaku yang dilakukan oleh pengikut Kristus, yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen, seperti mengasihi orang lain, terus selalu bersukacita, terus ada damai sejahtera dalam hatinya, terus orang yang sabar, orang yang murah hati, terus berbuat kebaikan, dia setia, orang yang lemah lembut, punya penguasaan diri. Dan hukum-hukum ini tidak ada hukum yang bertentangan dengan ke-9 hal ini. Oke, baik. Jadi hubungannya apa tadi? Hubungannya antara Galatia 5 ayat 22 dan Matius 5 ayat 3 sampai 10 tadi itu berbicara tentang berbahagialah. Jadi berbahagialah orang yang memiliki semuanya itu tadi. Yang pertama coba baca ayat ketiga, Matius 5 ayat 3, Albert. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya pada surga. Iya, berbahagia sama dengan bersukacita. Apakah kita bersukacita karena kita mendapatkan apa yang kita mau? Enggak. Ternyata dikatakan karena dia memiliki berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan
surga. Jadi kita bersuka cita itu atau berbahagia itu bukan karena mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekali lagi, kebutuhan dengan keinginan itu sangat berbeda. Nah, yang kita inginkan itu seperti apa? Keinginan dunia seperti apa sih? Oh, keinginan dunia maunya mau nikah, jalan-jalan nih, jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke mana? Itu dia sudah berbahagia. Kalau misalnya hari timur dia di rumah aja dia betul, berarti dia tidak bersuka cita yang dimaksud oleh Tuhan. Yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah berbahagia walaupun miskin. Miskin apa sih sebenarnya yang dimaksud di sini? Miskin apa? Miskin di pandangan manusia. Oh ya, si A miskin banget di pandangan manusia. Tapi kalau dia kaya dalam firman Tuhan, maka dikatakan oh dialah yang punya kerajaan surga. Artinya dia sangat membuat Tuhan bersuka cita. Nah, coba kira-kira dari pelajaran kita hari ini, apa yang kamu dapat? Ada satu orang bisa menyimpulkan yang kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini? Ayo boleh diskusi dengan temannya dulu. Apa yang kamu dapat? Yang poin penting, yang menurut kamu penting sekali nih, ternyata harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa? Apa poin penting banget menurut kelompok kamu? Oh, kelompok saya tuh pengen banget menerapkan seperti ini. Kelompok saya pengen banget menerapkan seperti ini. Ayo, boleh? Ayo, kelompok siapa duluan? Ayo, kelompok siapa duluan? Oke, siapa aja yuk? Albert? Satu orang aja, ayo. Jangan menekan dan nilai-nilai Kristus agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, ikutilah nilai-nilai yang Tuhan miliki, yang Kristus miliki. Nah, kalau kita mengikuti itu, ternyata kita akan memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang terbaik. Jadi, tolak ukur nilai yang dimaksud itu bukan karena kita memiliki nilai pendidikan atau nilai pelajaran yang sangat tinggi, tapi ketika kita mengikuti nilai-nilai Kristiani atau nilai yang Tuhan miliki. Lalu yang terakhir adalah boleh kita lihat yang terakhir sekali. Jadi nilai-nilai Kristiani bukanlah teori semata, tapi lebih pada praktik kehidupan. Nilai-nilai itu juga berkaitan dengan pilihan yang kamu ambil. Kamulah yang memutuskan nilai mana yang akan kamu jadikan pegangan dan kamu praktikkan dalam hidupmu. Sebab nilai-nilai Kristiani jika tidak dilatih dan dibiasakan tidak akan terwujud dalam kehidupanmu. Dari kesembilan itu susah nggak melakukannya? Susah. Tapi dikatakan di sini apa? Sebab nilai-nilai jika tidak dilatih, kan susah, tapi harus dilatih terus menerus secara kontinus tiap hari. Kalau sabar, apalagi namanya sabar, harus dilatih tiap hari. Setiap hari kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang membuat kita jengkel. Setiap hari kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang membuat kita kesal. Yang setiap hari ketemu dengan apa-apa Marilah jelas-jelas namanya Erik, tapi yang dipanggil nama bapaknya. Lalu apa yang kita latih di situ? Kesabaran. Nah, dilatih terus. Maka ternyata ketika kita berlatih terus, maka kita bisa dinyatakan kita pelaku nilai itu. Kita sudah memiliki nilai Kristus. Itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Nanti kita akan lanjut minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah belajar tentang firman-Mu, kami sudah belajar tentang pribadi-Mu yang begitu menunjukkan kepada kami nilai-nilai yang harus kami terapkan dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pertemanan kami, di tengah-tengah pergaulan kami, bahkan di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan. Sehingga semua kami dapat dikatakan pengikut Kristus, dapat dikatakan bahwa kami ternyata mampu melakukan nilai-nilai Kristus itu, sehingga kami dapat dipandang oleh orang adalah anak-anak Kristus yang memiliki buah roh ya Tuhan Yesus. Tuhan, jikalau kami belum bisa melakukan, mampukan kami dan terus ingatkan kami untuk terus mengikuti jejak-Mu, untuk terus mengikuti nilai yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebentar kami akan pulang, Kau jaga, Kau pelihara kami ya Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Amin.